Shalom God Troopers, apa kabar nih di rumah? Sehat kan kalian? Yuk sekarang tiba saatnya kita mau ibadah, kita mau persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sore hari ini. Kita mau angkat satu pujian.
Setiap kami Tuhan sore hari ini Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan, hati kami yang rindu Tuhan, rindu akan jamahan-Mu ya Bapa. Sore hari ini kami datang Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, kami hendak menyembah-Mu, hendak memuji, hendak bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sertai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau menjamah kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang teramat besar buat kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yeay. Shalom Katropers. Udah siap buat melompat, udah siap buat memuji nama Tuhan. Yeay, yang udah siap boleh lambaikan tangan. Asik. Yuk kita sekarang mau melompat, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Come on. Kita mau memuji nama Tuhan kita yang ajaib, Raja di atas segala raja. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan kan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan kan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Dia yang layak ditinggikan. Mari lebih lagi tinggikan namanya, mari lebih lagi puji namanya. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang perkasa. Haleluya.
Tuhan yang berkuasa. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita. Kita tadi sudah bersorak-sorai, kita sudah memuji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Kau kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku hanya dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku hanya dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sebelum kita mulai renungan, kita mau berdoa. Selamat sore Bapak, terima kasih Tuhan untuk sore yang indah ini. Bapak mau memimpin kami Tuhan, terima kasih untuk sepanjang hari ini. Kau sudah memberkati kami, menyertai kami Tuhan, apapun yang kami lakukan. Kami bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, sore hari ini kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Ajari setiap kami Bapa untuk kami mengerti firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, beri kami firman Tuhan, agar kami mengerti apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat sore teman-teman. Sore hari ini Kak Tias mau bagiin sesuatu tentang gimana kita harus hidup. Beberapa waktu lalu Kak Tias tuh ada yang curhat, ada yang sharing. Kak, kalau
sekolah di rumah, kerjain tugas di rumah, kayaknya kok nggak maksimal ya. Apalagi kalau ujian di rumah. Kalian nggak bisa bayangin kalau ujian di rumah, terus nggak tatap muka sama gurunya, pasti ada sesuatu gitu. Maksudnya bisa aja kan, yang harusnya biasanya ujian di sekolah itu nggak boleh open book. Gurunya untuk mengantisipasi segala sesuatu, akhirnya boleh open book. Atau kalau mau ngerjain tugas, biasanya kalau di sekolah ngerjain tugas itu disuruh sama gurunya, ditungguin sama gurunya, sama teman-temannya, diliatin, diawasin. Tapi kalau di rumah kan enggak. Ya semoga di sini nggak ada sih ya. Tapi kadang kalau kayak gitu orang-orang males kadang kan akhirnya tugasnya nanti aja deh, atau ngerjainnya nggak serius sambil rebahan, atau yang lebih parah kasih ke orang aja deh, suruh ngerjain, kasih ke mbak, atau kasih lihat Google aja deh biar cepat selesai. Toh cuman ngasih nilai ini. Atau yang kerja mungkin, yang biasanya kerja kan kalau di kantor ngurusin kerjaan dari jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian makan siang, selesai kayak gitu. Cuman ketika saat ini, hari-hari ini mereka merasa, aduh kok kerjaan nggak maksimal ya, disambi inilah, disambi makan lah, disambi ngurusin cucian lah, disambi apalah gitu. Sampai akhirnya dia merasa kerjaannya nggak maksimal. Anak-anak yang sekolah kerjaan tugas di rumah juga merasa nggak maksimal. Mungkin ngerjainnya udah benar, udah baik, tapi kan kalau ngerjain sambil nonton TV, ngerjainnya sambil rebahan, mereka merasa nggak maksimal. Nah, apa kata firman Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya kehidupan kita maksimal? Supaya apa yang kita lakukan bisa maksimal? Yuk kita buka dalam Kolose 3 ayat 23. Di situ dikatakan, apapun juga yang kamu lakukan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga, jadi nggak cuma satu perbuatan, nggak cuma dua perbuatan, tapi semuanya. Kalian yang di rumah mungkin kalian punya tugas dari sekolah, bikin ini, bikin itu, atau kalian punya tugas kerjaan dari orang tua, harus bantu orang tua, atau kalian ada tugas pelayanan. Di situ juga Tuhan kasih tahu, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, terus gimana sih caranya supaya kita ngelakuin segala sesuatu itu buat Tuhan? Gimana sih cara simpelnya? Gimana sih cara bikinnya hati kita supaya kita fokus sama Tuhan, supaya kerjain sesuatu tuh seolah-olah kita lakuin itu buat Tuhan? Kak Tias mau bagi dalam dua prinsip di ayat ini. Yang pertama siapa Tuhan buat kita? Kita bisa bayangin, kita bisa renungin di diri kita masing-masing ya teman-teman. Siapa sih Tuhan buat kita? Mungkin kita merasa Tuhan itu Allah yang jauh sekali, atau kita merasa Tuhan itu ya kita puji, kita sembah setiap hari Jumat, setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu, atau kita mikir Tuhan itu yang menciptakan alam semesta. Teman-teman, lebih dari itu, Tuhan itu raja di atas segala raja. Tuhan itu pemilik alam semesta. Jadi jabatannya Tuhan, kuasanya Tuhan itu lebih dari penguasa-penguasa dunia ini, lebih dari Raja Arab, lebih dari Presiden Indonesia, lebih dari PBB, atau di atasnya PBB, lebih dari semuanya. Karena Tuhan kasih semuanya, Tuhan punya semuanya. Dari binatang yang paling besar, T-Rex sampai yang kecil-kecil, sampai amuba, sampai semut, sampai bakteri yang paling kecil-kecil, itu punya Tuhan. Dari yang terbang di langit, di angkasa, sampai yang melata-melata di bawah bumi, itu punya Tuhan. Jadi firman Tuhan kali ini mau ngajarin kita tuh melayani Raja segala raja yang punya dunia ini. Kalau kita mau ketemu presiden misalnya, kita berpakaian rapi, kita berpakaian yang sopan, kita ngasih yang terbaik. Kita mau ketemu sama pemimpin, misalnya nggak usah presiden lah, wali kota, kepala sekolah, kita pasti nggak main-main. Nah, di sini panggilan Tuhan, undangan Tuhan hari ini buat kita layaninya
Raja segala raja, guys. Raja segala raja yang punya semuanya. Yang nyiptain kalian, yang nyiptain Kak Tias, yang nyiptain semuanya. Masa kita mau main-main? Kalau sama manusia aja kita nggak boleh main-main. Kalau sama manusia aja kita mau kasih yang terbaik, kita juga kasih yang terbaik buat Tuhan. Prinsip yang kedua, gimana sih caranya supaya kita bisa ngasih yang terbaik buat Tuhan? Gimana caranya kita bisa merasa bahwa apa yang kita lakukan itu seolah-olah kita lakukan buat Tuhan? Yang kedua, siapa kita buat Tuhan? Kalau yang pertama tadi, siapa Tuhan buat kita? Yang kedua, siapa kita buat Tuhan? Tahu nggak siapa kita buat Tuhan? Tuhan itu nyiptain kita. Tuhan udah bentuk kita, udah ngasih kita narasi cerita kita, skenario hidup kita sebelum mama papa kalian itu ketemu. Sebelum mama papa kalian merencanakan menghadirkan kalian dalam hidup mereka, Tuhan sudah ngasih cerita kalian dari awal, pertengahan, hingga akhir kehidupan kalian. Jadi sebegitu cintanya Tuhan sama kalian, sebegitu hebatnya Tuhan buat kalian, sebegitu kalian spesial di mata Tuhan. Kalian tuh istimewa di mata Tuhan. Makanya Tuhan mau bahkan rela mati buat kalian, buat kita. Kenapa? Karena kalian istimewa buat Tuhan. Seistimewa itu bahkan saat bayangan kalian di kegelapan malam mungkin ya, di mati lampu bayangan itu hilang, Tuhan tetap ada di situ. Tuhan lebih setia dari bayangan. Ketika orang-orang, mungkin ketika kalian lagi sedih, patah hati, kalian lagi merasa gagal, merasa putus asa, orang-orang di sekitar kalian nggak peduli. Mungkin orang-orang di sekitar kalian cuek atau menganggap dia baik-baik aja kok. Tapi Tuhan tahu isi hati kalian. Kenapa? Karena Tuhan yang bentuk kalian, Tuhan yang bentuk kita. Jadi yang kedua, Tuhan itu menganggap kita seorang yang berharga, seseorang yang istimewa. Terus gimana caranya kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Contoh gampangnya gini, kita mau ngerjain sesuatu di rumah. Kalau kita merasa kita mau ngerjain sesuatu itu buat Tuhan dan bukan buat manusia, manusia nggak lihat, guru kita nggak lihat, orang tua kita mungkin nggak lihat saat kita ngerjain tugas sekolah, bos kita nggak lihat saat kita ngerjain kerjaan yang harusnya kita lakuin di kantor, bos kita nggak lihat, guru kita nggak lihat, tapi kita tahu Tuhan lihat. Makanya kalau kita tahu Tuhan lihat, kita nggak mungkin berani nyakitin Tuhan. Kalau kita lakukan itu buat Tuhan, kita lakukan itu buat orang yang kita kasihi, kita lakukan itu buat orang yang sudah memberikan hidupnya buat kita nggak akan main-main. Kita akan takut untuk berbuat curang, kita takut untuk mengkhianati kepercayaan Tuhan. Lewat kepercayaan orang-orang pemimpin-pemimpin kita, lewat kepercayaan guru-guru yang diberikan kepada kita. Kita takut, kita nggak mau, kita nggak berani lakukan kecurangan, kita nggak berani lakukan kebohongan. Kenapa? Karena kita tahu kita sedang melakukan itu buat Tuhan, bukan buat manusia. Teman-teman tahu, kalau kita lakukan sesuatu sama manusia, misalnya karyawan kerja gitu ya, dia akan dapat salary, dia akan dapat gaji ketika dia udah kerja sebulan. Jadi setelah kerja sebulan dia dapat gaji di akhir bulan maupun di awal bulan gitu. Kalau siswa, kalau pelajar itu dia akan dapat tes, dia akan dapat ujian setelah dia belajar materi selama 1 semester atau 1 tahun, baru dia dapat tes, dia dapat nilai. Tapi Tuhan ngasih kita itu di awal, ketika, dan di akhir. Jadi Tuhan sebelum nyuruh kita datang ke dunia, sebelum Tuhan nyuruh kita untuk melayani Dia, kita udah dikasih bekal talenta, kita udah dikasih bekal kepercayaan, kita udah dikasih bekal kepandaian, kesehatan, kita udah dikasih bekal teman-teman yang akan dukung kita, kita udah dikasih bekal orang tua terbaik dalam hidup kita, kita sudah dikasih bekal tempat terindah yang saat ini kita tempati. Dan ketika kita melakukan pekerjaan itu, kita juga diberi guru-guru yang terbaik. Dan setelah kita selesai melakukan tugas kita
kita diberi keselamatan, dan kita akan mendapatkan tempat terindah. Nah, teman-teman, dari hal ini kita belajar, ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita tahu Tuhan udah kasih potensi. Jadi Tuhan kasih kita kemampuan untuk kita melakukan segala sesuatu buat Dia. Dan ketika kita melakukan itu buat Tuhan, sebenarnya kita juga melakukan itu buat diri kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi terlebih dahulu. Tuhan sudah memberikan kepercayaan itu buat kita, kepercayaan untuk melayani Raja di atas segala raja. Teman-teman, jadi jangan risah, jangan khawatir kalau kita merasa kita nggak maksimal dalam bekerja, kita nggak maksimal dalam melakukan tugas. Ya, ketika apapun juga yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita sudah melakukannya dengan maksimal. Ada 2 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan adalah ketika kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Memaksimalkan apa yang kita sudah miliki dari Tuhan, segala sesuatu untuk kebaikan hati Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, itu sudah menjadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Caranya, kasih sama manusia. Dengan apapun yang kamu lakukan, kepercayaan yang Tuhan sudah berikan melalui guru-guru, melalui pemimpin-pemimpin kita sedang melakukan itu untuk Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami sudah belajar bagaimana kami memaksimalkan hari-hari kami. Akhir-akhir ini Tuhan, kami memaksimalkan setiap apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami Tuhan, dengan kami melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami mau Tuhan melakukannya dengan integritas kami. Kami tahu Tuhan, kami akan menyenangkan hati-Mu ketika kami melakukan segala sesuatu sepenuhnya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa, sore hari ini kami juga berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk dunia ini, kami berdoa untuk negara kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin kami yang Kau berikan hikmat, Kau berikan kebijaksanaan Tuhan, untuk kami dapat secepatnya Tuhan, dengan waktu-Mu yang terindah Tuhan, kami bisa lepas dari wabah ini Tuhan, wabah virus ini Bapa. Kami percaya Tuhan dan kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melalukan segala wabah ini dari Indonesia, bahkan dari dunia Tuhan. Kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh indah. Ajari setiap kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan Roh Kudus tetap akan menolong kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.